ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai bencana alam yang telah dihadapi Indonesia akhir-akhir ini. Ya, banjir. Banjir sudah merupakan hal yang sangat umum terjadi di Indonesia, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini diperparah ketika musim hujan datang. Baru saja kita menyambut tahun baru 2020 dengan bencana banjir yang melanda beberapa kota seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Tangerang. Bencana ini tentu menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua karena tentu ketika terjadi suatu bencana akan membawa dampak buruk bagi masyarakat yang terkena musibah tersebut. Banjir dapat membuat orang kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaan, menimbulkan banyak penyakit, dan bahkan hingga merenggut korban jiwa. Banjir Jakarta 2020 sendiri tercatat telah memakan 66 korban jiwa. Perubahan kondisi ekonomi ketika banjir melanda di suatu tempat akan sangat terasa dampaknya bagi masyarakat daerah sekitar. Perdagangan dan unit usaha tidak dapat beroperasi secara efektif, dan karena genangan air di jalan menghambat aktivitas masyarakat untuk bekerja atau bahkan menyebabkan aktivitas tersebut terhenti. Kondisi banjir akan mempersulit masyarakat untuk menuju ke tempat kerjanya atau dalam kasus pekerjaan di lapangan seperti taksi dan ojek akan sangat dirugikan. Banjir juga menyebabkan menurunnya pendapatan sebagian masyarakat di sektor usaha, swasta, dan perdagangan. Hal ini tentu karena tidak adanya akses akomodasi yang menghambat jalannya usaha. Juga bagi masyarakat yang menerima gaji tidak menentu tiap harinya akan mengalami penurunan pendapatan karena tidak dapat bekerja di tengah banjir. Banjir sangat dapat dicegah, namun hal ini menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi masyarakat karena semua tindakan pencegahan ini hanya dapat terlaksana apabila kita semua memiliki kesadaran diri di dalam diri kita masing-masing. Kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih tertib dan disiplin dalam menjaga lingkungan sekitar. Kesadaran mayoritas masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah segala kerusakan alam masih terbilang sangat minim. Namun bukan berarti kita harus menjadi pesimis, seperti berpikir kalau hanya saya melakukan maka tidak akan membawa suatu perubahan. Pikiran semacam ini sudah semestinya dihapus dan ditebas dari benak kita masing-masing, dan mulai berpikir bahwa satu orang saja sudah sangat berarti, dan tindakan satu orang itu akan membawa perubahan yang besar ke depannya. Apalagi di zaman yang sudah modern ini tentu banyak cara untuk memberikan masyarakat sosialisasi lebih mendalam lagi tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah banjir. Sosial media, radio, dan televisi dapat menjadi sarana paling utama untuk sosialisasi dan memberikan masyarakat luas pemahaman lebih akan pentingnya peduli lingkungan. Pemerintah dapat pula mengadakan program sosialisasi ke daerah-daerah tertentu secara bertahap untuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat setempat. Kita tidak boleh menyalahkan pihak tertentu karena kebersihan lingkungan akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Masyarakat di beberapa tempat masih rajin melakukan gotong royong dan kerja bakti membersihkan selokan dan jalanan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Namun dewasa ini, kegiatan tersebut sudah jarang kita jumpai. Saya harap bahwa nilai-nilai milik Indonesia ini akan dapat diangkat kembali. Kemudian, saya harap juga masyarakat dapat lebih tersadarkan bahwa sebagai makhluk sosial kita semua hidup bersama dan saling membantu satu sama lain. Tentu salah satunya yaitu dalam usaha bersama-sama dalam mencegah banjir. Melakukan rutinitas kerja bakti tiap minggu, saling mengingatkan agar selalu membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pepohonan di lingkungan sekitar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar sebagai bentuk usaha pencegahan banjir, mengutamakan kepentingan umum, dan demi Indonesia yang baik ke depannya.
Sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih atas perhatiannya.